Shalom. Puji nama Tuhan, ibadah kita dari pagi hingga siang hari ini telah selesai. Oleh karena itu, atas nama PHMJ, Jemaat GKI Shalom Masyur, dan juga Jemaat Saint Yesus Brajamei, kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Pendeta Leonard Trumansara SSI yang telah melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Tuhan memberkati Bapak terkasih. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Majelis, baik dari Shalom maupun dari Mei, yang sudah membantu jalannya, bertugas dalam jalannya peribadahan di saat ini. Terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada Bapak Nus yang sudah melayani kita dengan keyboard, dan juga saudara Robi Petandung yang sudah menyiarkan secara live streaming ibadah yang telah kita laksanakan di saat ini. Dan tentunya terima kasih yang sama disampaikan kepada jemaat Tuhan atas kebersamaan kita dalam mengikuti ibadah di saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan. Dan sambutan yang pertama dengan penuh hormat dan kasih dipersilakan kepada anggota BPK Undama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Sawaki yang pertama. Iya. Dengan penuh kasih dipersilakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai Badan Pekerja Klasis GKI Undama untuk menyampaikan sambutan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil yang ke-167 tahun di hari ini, yang dilaksanakan dalam dua jemaat kita, jemaat GKI Shalom Masyur, tapi juga jemaat Saint Yesus Brajamei. Shalom, shalom, salam sejahtera buat kita sekalian yang kami hormati dan kami kasihi dalam kasih Kristus. Bapak Bupati Teluk Undama yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Inspektur Kabupaten Teluk Undama, yang kami hormati dan kami kasihi dalam kasih Kristus Yesus, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Teluk Undama yang berkenan hadir dalam perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil di saat ini, yang kami hormati dan kasihi dalam kasih Yesus Kristus, pimpinan lembaga dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Teluk Undama yang berkenan hadir pada kesempatan perayaan ini, pimpinan TNI dan Polri yang juga berkenan hadir bersama-sama dengan kita dalam perayaan Hari Ulang Tahun di pagi sampai dengan siang hari ini, yang kami hormati dan kami kasihi dan kami banggakan dalam kasih Kristus Yesus, para penatua, semas, badan pelayan unsur-unsur jemaat, penginjil, guru jemaat, pendeta, dan para pekerja, serta seluruh warga GKI yang berbahagia. Badan Pekerja Klasis mengajak kita semua menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kita sehingga sampai dengan hari ini. Kita semua boleh berada dalam suatu suasana yang penuh dengan sukacita, sebab Injil itu telah hadir di Mansinam pada tanggal 5 Februari 1855 dan di Rosuar pada 4 Mei 1866, terus berkarya melalui gerejanya. Dan Teluk ini berkarya hingga GKI berdiri sendiri sejak tanggal 26 Oktober 1965.
Maka hari ini genaplah usia 167 tahun pekabaran Injil di tanah Papua, 156 tahun pekabaran Injil di Teluk Undama, pada tanggal 4 Mei 2022 nanti. Dan GKI dalam usia ke-65 tahun yang akan datang pada tanggal 26 Oktober 2022. Bapak Ibu Saudara warga GKI yang berbahagia, perayaan hari ulang tahun pekabaran Injil yang ke-167 tahun ini berada dalam sorotan tema sentral Datanglah Kerajaan-Mu, yang terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-10 dengan subtema Injil memberi kuat, sabar, dan teguh untuk menyampaikan maksud Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan. GKI di tanah Papua telah memilih dan menjadikan teologi kerajaan Allah sebagai visi ideal yang menjadi dasar, pedoman, dan tujuan kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya. Kerajaan Allah adalah kekuasaan dan pemerintahan Allah yang terjadi bagi seluruh umat manusia dan seluruh alam ciptaan, serta segala isinya termasuk manusia, baik jasmani dan rohani. Karena itu, GKI di tanah Papua hendaklah mengarahkan seluruh perhatian dan tujuan panggilan pelayanannya kepada karya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, sebagaimana yang terdapat dalam Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Maka muncullah tema kuasa Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 12, dan subtema kuasa pembebasan Tuhan Yesus Kristus mendorong warga GKI untuk membebaskan tanah Papua dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan melalui pelayanan yang berkualitas dan terukur. Ini artinya untuk membebaskan tanah Papua dan tanah Teluk Undama secara khusus dari kemiskinan, dari kebodohan, dari ketidakadilan, kekerasan dalam rumah tangga, pencemaran lingkungan hidup terhadap pemakaian pestisida untuk membunuh dan mematikan ciptaan Tuhan, baik itu ikan di laut, udang, biota laut, terumbu karang, dan makhluk sosial yang berada di laut, sungai, telaga, kolam-kolam air tawar, yang seharusnya dibebaskan dari kematian dan kepunahannya, sehingga makhluk-makhluk hidup ini juga berhak memperoleh kebebasan menjalani hidupnya sebagai makhluk ciptaan yang utuh dan berhak berkembang biak, karena kita manusia diberi hak dan kewajiban untuk menjaga dan memeliharanya. Dengan kata lain, melestarikan baik hutan, laut, sungai, dan lingkungan sekitar kita, bukan membinasakan habis. Lalu bagaimana dengan anak cucu kita di kemudian hari? Bapak Ibu Saudara warga GKI yang berbahagia, tema perayaan hari ulang tahun pekabaran Injil di hari ini, kuasa Yesus Kristus yang telah membebaskan kita, merupakan kutipan dari salah satu ayat dalam doa Bapa kami, yaitu datanglah kerajaan-Mu, dalam Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-10. Tema ini tidak sekedar menjadi tema hari ulang tahun pekabaran Injil tahun ini saja, tetapi merupakan sorotan dan penekanan dalam penjabarannya terhadap pokok-pokok program panggilan pelayanan gereja. Dengan demikian, tanpa harus merinci bentuk-bentuk kejahatan atau problema-problema yang kita alami, kita lakukan sepanjang perjalanan kehidupan kita, baik dalam kehidupan pelayanan, tapi juga dalam kehidupan pribadi, kerja, tapi juga keluarga dan rumah tangga kita.
Mari kita mau menjadikan perayaan Natal, perayaan hari ulang tahun pekabaran Injil di hari ini, berdasarkan tema dan subtema di saat ini. Kita bersama-sama mensyukuri semua yang Tuhan buat bagi kita. Masalah yang kita hadapi tidak terbatas pada krisis spiritual, karena krisis spiritual turut mempengaruhi kemampuan dan komitmen mengelola secara profesional sumber-sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki gereja dalam tata kelola manajemen gereja pada tingkat klasis dan jemaat-jemaat untuk menjawab apa yang menjadi tema dan subtema kita di hari ini. Namun kita tidak terlepas dari masalah-masalah yang mengakibatkan kemandirian jemaat dan klasis belum maksimal. Seringkali sikap mengandalkan bantuan, sikap mengharapkan bantuan dan proposal, dan menggantungkan harapan kepada pihak lain untuk membiayai pekerjaan gereja masih sangat menonjol pada diri kita sekalian. Padahal potensi yang kita miliki dalam jemaat dan klasis cukup memadai dan menjanjikan kehidupan kita sekalian. Krisis spiritual dan ketidakmandirian mengelola potensi sumber daya dalam gereja membawa dampak pada bidang kesejahteraan. Bidang ini bersentuhan dengan berbagai aspek dalam kehidupan pelayanan. Begitu juga dalam kehidupan pelayan dan warga jemaat. Misalnya mengenai kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lapangan kerja. Masalah kesejahteraan yang tidak tertangani secara memadai dapat membawa dampak negatif seperti masalah pencurian, miras, narkoba, dan KDRT yang selama ini masih ada pada kehidupan kita. Juga akhir-akhir ini masalah radikalisme dan intoleransi karena perbedaan-perbedaan menjadi ancaman serius terhadap persatuan dan kebersamaan sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Isu SARA menjadi kendaraan efektif untuk menciptakan perpecahan dalam masyarakat. Karena itu, gereja sebagai bagian integral dari masyarakat terpanggil membaharui dan membangun sendi-sendi persatuan dan perdamaian masyarakat. Keempat masalah yang telah digambarkan di atas tadi, yaitu krisis spiritual, rendahnya tingkat kemandirian dan kesejahteraan, serta ancaman radikalisme dan intoleransi, merupakan masalah-masalah serius tidak hanya dalam masyarakat, tetapi juga di dalam kehidupan pelayanan bergereja. Maka Badan Pekerja Klasis GKI Undama memberi perhatian dan berupaya mengatasinya melalui pokok-pokok program panggilan gereja dengan tema Datanglah Kerajaan-Mu dan subtema yang dijabarkan dalam pokok-pokok program panggilan pelayanan gereja. Bapak Ibu Saudara warga GKI yang berbahagia, 167 tahun itu berarti warga GKI harus dewasa dalam hidup kerohaniannya. Bekerja, tapi juga para pejabat GKI bukan lagi sebatas teori atau bicara-bicara saja, tetapi membutuhkan tingkah laku yang nyata dalam melaksanakan amanat kerajaan Allah ini. Akhirnya, Badan Pekerja Klasis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga GKI seklasis Undama yang telah terlibat aktif dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan gereja. Bahkan lebih daripada itu, menopang pekerjaan pekabaran Injil dengan memberi topangan berupa persembahan yang nilainya tidak dapat kami sebutkan. Atas nama gereja, kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada pihak pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, atau kabupaten, pemerintah distrik, dan kampung-kampung yang bermitra dengan gereja dengan segala perhatian, daya, dan dana,
serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu demi satu. Besar harapan kami bahwa sekalipun kita berbeda pendapat atau berbeda argumentasi, itu adalah wajar dalam berorganisasi, namun kita tetap merawat dan menjaga persekutuan, kesaksian, dan pelayanan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan di antara kita. Sebab perbedaan itu membuat kita membangun kekuatan demi menghadirkan kerajaan Allah di atas tanah dan negeri ini. Bapak Ibu, saudara warga GKI yang berbahagia, biarlah Injil itu terus memberi kuat, sabar, teguh untuk bekerja dan melayani dengan sungguh-sungguh oleh semua elemen masyarakat membangun Kabupaten Teluk Wendama yang di dalamnya ada klasis Rimberpon, ada bakal klasis Mendesi, dan klasis GKI Wendama. Di dalamnya ada 32 jemaat, 5 bakal jemaat di Udik Simu, dan 1 pos pelayanan niat. Dalam semua aspek sebagai perwujudan hadirnya tanda-tanda kerajaan Allah. Sebab sesungguhnya kemajuan Teluk Wendama terlihat juga dari kemajuan jemaat-jemaat GKI. Bukan dilihat dari besar gedung dan megahnya, tetapi kualitas hidup umat GKI. Ini adalah agenda besar Sang Ilahi bagi kita semua untuk dikerjakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Semoga melalui perayaan peringatan hari ulang tahun Pekebaran Injil ini, yang ke-167 tahun, warga GKI semakin mandiri, dewasa dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi alam semesta, sehingga tanah Wendama menjadi surga bagi semua makhluk yang mendiami tanah ini. Mengakhiri sambutan Badan Pekerja Klasis Wendama, kami menyampaikan terima kasih kepada para pendeta, para guru jemaat, guru Injil, baik yang masih aktif dalam melakukan tugas dan pelayanannya, tetapi juga bagi mereka yang sudah purna tugas, bahkan yang sudah dipanggil oleh Tuhan dalam pekerjaan Injil di Teluk ini. Juga tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para penatua dan semas, badan pelayan unsur-unsur jemaat seklasis Wendama yang telah mendedikasikan hidup dan pelayanannya bagi kemajuan Injil Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion selama-lamanya, dan biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan dengan mengingat akan hal ini, bahwa Injil itu adalah fondasi, adalah kekuatan. Injil itu solusi, karena Injil itu adalah Allah. Dialah dasar berpikir bagaimana merancang, membangun, dan membebaskan serta memberdayakan sumber daya alam, tanah, dan masyarakat di Teluk ini, dari pesisir, pulau, sampai ke pedalaman. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Wendama, Sekretaris Pendeta Antipas Pariri SSI, Ketua Pendeta Rosali SR Wamafma MS. Selesai. Demikian sambutan dari Badan Pekerja Klasis Wendama yang dalam hal ini telah disampaikan oleh anggota BPK Wendama, Bapak Agus Sawaki. Atasnya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan yang kedua dari pemerintah Kabupaten Teluk Wendama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Teluk Wendama, Bapak Peter Pelambe. Dengan hormat dan penuh kasih, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
izinkan kami berdiri di hadapan kita semua untuk membacakan sambutan Bupati Teluk Gundama pada ibadah pekabaran Injil yang baru saja kita lakukan. Namun sebelum kami membacakan sambutan tertulis dari Bupati Teluk Gundama, izinkan kami juga menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati oleh karena Bapak Bupati mengikuti ibadah di Iriati. Juga permohonan maaf dari Bapak Wakil Bupati karena beliau ada tugas ke Manokwari, sehingga untuk ibadah di sini kami diberi tugas untuk membacakan sambutan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mendengarkan dengan seksama sambutan Bupati pada ibadah perayaan HUT Pekabaran Injil yang ke-167. Sambutan Bupati Teluk Gundama dalam ibadah perayaan HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-167. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya kasihi Ibu Ketua Klasis GKI Undama, yang dalam hal ini diwakili oleh BPK Wilayah 1, Bapak Agus Sawaki dan seluruh jajarannya, serta seluruh pimpinan denominasi gereja se-Kabupaten Teluk Gundama. Yang saya hormati juga Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Teluk Gundama. Saudara Wakil Bupati, para pimpinan TNI Polri, Bapak Ibu pimpinan instansi vertikal se-Kabupaten Teluk Gundama, para asisten, staf ahli Bupati, para kepala distrik, para kepala kampung dan lurah wasior, Bapak Ibu pelaksana harian majelis jemaat, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda se-Kabupaten Teluk Gundama, segenap insan pers dan tamu undangan, dan jemaat sekalian yang berbahagia. Dalam suasana yang penuh dengan sukacita, marilah kita senantiasa menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini seluruh masyarakat dan jemaat Tuhan setanah Papua dapat kembali memperingati hari ulang tahun Pekabaran Injil yang ke-167 tahun. Pada awal kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk merefleksikan kembali ingatan kita mengenai kisah masuknya kedua hambanya, Karl William Otto dan Johann Gottlob Geisler di Pulau Mansinam, yang mana pada tanggal 12 Januari 1855 bertolak dari dermaga Ternate menuju pulau tujuan mereka Mansinam, dan setelah menempuh pelayaran selama 25 hari, tepatnya pada tanggal 5 Februari 1855, kapal Ternate membuang saunya di depan pulau Mansinam. Dalam agenda hariannya, Geisler menulis, "Anda tidak dapat membayangkan
betapa besarnya rasa sukacita kami pada saat akhirnya dapat melihat tanah tujuan kami. Minggu pagi, Sending Sau dibuang untuk berlabuh di Teluk Doreri. Matahari terbit dengan indahnya. Ya, semoga matahari yang sebenarnya, yaitu rahmat Tuhan yang menyinari kami dan orang-orang kafir yang malang itu, yang telah sekian lamanya merana di dalam kegelapan, semoga Sang Gembala setia mengumpulkan mereka di bawah tongkat gembalaannya yang lembut. Di sanalah ada ungkapan hati yang naik kepada Allah. Sesaat setelah kedua misionaris itu tiba di pantai Pulau Mansinam dengan berkata, dalam nama Allah kami menginjakkan kaki di tanah ini. Jemaat dan tamu undangan yang saya hormati, jika kita menilik kembali catatan dalam buku harian Gessler tersebut, kita dapat melihat betapa sukacitanya dan betapa bersemangatnya kedua hamba Tuhan ini dapat tiba di tanah Papua. Tanah yang dulunya penuh dengan kegelapan, tidak berpengharapan dan tidak mengenal Tuhan, bahwa sukacita dan pengharapan tersebut muncul semata-mata karena kedua hambanya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memiliki pekerjaan ini akan memampukan kedua hambanya membawa terang Injil, mengubah tanah Papua dari kegelapan menuju terang, membawa tanah Papua keluar dari belenggu ketertinggalan menuju tanah Papua yang berkeadaban. Kini 167 tahun berlalu, harapan dari kedua misionaris pembawa terang Injil itu perlahan-lahan mulai tergenapi. Sebagaimana tema HUT Pekabaran Injil tahun 2022 ini, yaitu kuasa Yesus Kristus yang telah membebaskan kita, membawa tanah dan orang-orang Papua telah mengenal terang Allah, telah keluar dari keterbelakangan, keluar dari ketertinggalan, bebas dari kebodohan, serta bebas dari kemiskinan yang selama ini membelenggu kehidupan mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa Tuhan benar-benar telah berperkara melalui pekerjaan pekabaran Injil di tanah ini dengan tangan pengasihannya sendiri. Untuk itu saya mengajak kita sekalian agar memaknai serta menjiwai semangat pekabaran Injil kedua hambanya dalam melanjutkan misi pekabaran Injil ke dalam berbagai dinamika persoalan kehidupan sehari-hari dalam lingkungan kita, seperti dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan HAM, di mana di dalamnya kita sebagai penerima Injil tidak boleh menutup mata terhadap setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat kita di tanah Papua, terutama di Kabupaten Teluk Wondama. Jadikan momentum HUT Pekabaran Injil untuk kita bersama-sama bergandengan tangan, bertanggung jawab, menjaga kobaran semangat kedua hambanya dalam berbagai aspek kehidupan kita. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, pemerintah Kabupaten Teluk Wondama telah menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2021-2026 dengan visi mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat Wondama.
Dalam kaitannya dengan peringatan HUT Pekabaran Injil ke-167 ini yang mengusung subtema kuasa pembebasan Tuhan Yesus Kristus, mendorong warga GKI untuk membebaskan tanah Papua dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan melalui pelayanan yang berkualitas dan terukur. Tentunya pemerintah dalam menjalankan serta melaksanakan misi untuk mewujudkan visi tersebut sangat mengharapkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat termasuk gereja, sehingga visi pemerintah daerah melalui semangat subtema sebagaimana telah saya uraikan di atas dapat terlaksana dan terwujud di kabupaten kita, rumah kita, Teluk Wondama. Jemaat dan tamu undangan yang saya kasihi, sebelum mengakhiri sambutan ini, perlu saya ingatkan kembali bahwa kita masih dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19. Kita masih harus terus melaksanakan dan menjaga protokol kesehatan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah, seraya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, meminta pengasihannya agar kita terbebas dari belenggu pandemi ini. Akhirnya, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat sekabupaten Teluk Wondama, saya mengucapkan selamat Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-167 tahun. Semoga Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi Terang Injil, terus menjaga dan memelihara Tanah Papua beserta seluruh umatnya. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai kita dalam seluruh aktivitas kita untuk melaksanakan semua tugas tanggung jawab yang ada di pundak kita semua. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Rasiai 5 Februari 2022, Bupati Teluk Wondama, cap tertanda Insinyur Hendrik S. Mambor, MM. Selesai. Demikian sambutan dari pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang dalam hal ini telah disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Teluk Wondama, atasnya diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, ibadah hari ulang tahun masuknya Injil ke-167 tahun di Tanah Papua hari ini Selasa 5 Februari 2022 di bawah sorotan tema kuasa Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dan subtema kuasa pembebasan Tuhan Yesus Kristus mendorong warga GKI untuk membebaskan Tanah Papua dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan melalui pelayanan yang berkualitas dan terukur dinyatakan selesai. Akhir kata, atas nama PHNJ Jemaat GKI Shalom Wasior dan juga PHNJ Jemaat Sang Yesus Beraja Mei mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, dan kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf jika di sepanjang jalannya acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Selanjutnya dari panitia perayaan hari raya gerejawi telah menyediakan berkat untuk kita nikmati bersama dalam bentuk nasi kotak, dan juga dari jemaat GKI Shalom Wasior dan jemaat Sang Yesus Beraja Mei telah menyediakan bubur kacang. Dan sebelum kita nikmati berkat ini, dengan penuh kasih kami memberikan kesempatan kepada Bapak Penatua Milianus Tere untuk memimpin kita di dalam doa jamuan kasih.
kita berdoa. Pasalala tanaman harapan siwana au. Anandosia mutasi seragam sejana masau. Marawagu ainasi sikopaja pamusa matunam kakopanay. Sanapay guan nusrampay. Pengampunan nasa sarapasya. Berdoa mengalami serap senjata sama apa anandosi nama sana toro pasyantasi tawabana. Amin. Terima kasih. Jemaat Tuhan diharapkan untuk tidak beranjak dari tempat duduk karena majelis jemaat akan bergerak membagikan nasi kotak. Iya, Bapak Ibu majelis yang ada di sudut-sudut sana, mari bergabung untuk kita melayani jemaat Tuhan yang ada. Mari. Informasi kepada jemaat yang nantinya akan makan di sini, tolong sampah-sampahnya jangan dibuang sembarangan, dikumpulkan lalu nanti dibereskan.